Ya, Sintayong sudah memboyong 30 pemain sekaligus yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 ya, sahabat Sonora. Ke-30 pemain ini memang pemain muda tentu saja, di bawah usia 20 tahun tentu, dan merupakan pemain-pemain yang sudah bermain di Liga 1 Indonesia ya, dari Persija ada, dari Persib ada, dari Persis Solo juga ada, dari PSS Sleman, PSM Makassar, PSPS Pekanbaru, Arema, kemudian Bali United, Persebaya, Borneo FC juga ada, Madura United juga ada, Persebaya, Persib, dan Persija. Oke, Mas Bagas dan juga Mas Abdul mungkin bisa memberikan analisa dari semua aktivitas permainan di klub-klub, bagaimana kesiapan dari pemain-pemain yang diboyong oleh Sintayong menuju kualifikasi Piala Asia U20 ini. Apakah secara fisik, mental, mereka akan bisa tampil prima mulai tanggal 14 September nanti. Ini tinggal menghitung hari nih, minggu depan kurang lebih 6 hari lagi. Bagaimana Mas Abdul melihatnya? Mungkin ya kalau dengan 30 pemain ini nantinya kan bakal diseleksi lagi nih, akan menjadi 23 pemain yang akan berlaga di kualifikasi nanti, karena yang kita ketahui di nama-nama yang ada saat ini ya nama-nama yang cukup tidak asing lah bagi Sintayong, karena mayoritas mereka bermain di Piala AFF U19 kemarin. Betul. Apalagi secara chemistry mungkin tidak terlalu menjadi hambatan. Tapi mungkin secara kebugaran kan, karena kan tidak semua pemain dari yang dipanggil ini mendapatkan menit bermain lebih di klubnya. Mungkin yang bisa dibilang menjadi pemain yang cukup kunci di klubnya, contohnya kayak Marcelino Ferdinand. Dia kan sempat ditahan oleh Persebaya beberapa saat, melebihi tenggat waktu yang ditentukan, dan pada akhirnya mungkin dilepas beberapa waktu lalu, karena kan Persebaya membutuhkan tenaga dari Marcelino sih. Ya. Apakah ini nanti akan membuat Sintayong memilih tim-tim yang kurang lebih akan sama seperti ketika tampil di AFF U19 yang lalu, Mas Abdul? Karena chemistry-nya sudah ada, kemudian kan hanya akan terpilih 23 pemain dari 30 ini. Artinya pemain-pemain yang sebelumnya tidak pernah dimainkan, diturunkan, dari itu tidak akan dimainkan juga di laga kali ini. Mungkin ya, kita juga tidak bisa memprediksi ya gimana Sintayong menurunkan siapa-siapa, karena kan bisa dibilang pelatih ini ya cukup banyak lah plan-plan dia dalam memainkan, menurunkan pemainnya seperti apa. Mungkin kalau bisa dibilang ya Sintayong ya seharusnya kalau misalkan dia memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain yang belum mendapatkan banyak menit bermain, bisa menjadi motivasi lah buat mereka-mereka untuk tampil di ajang bergengsi kualifikasi ya Piala Asia, apalagi kan dilihat oleh mata dunia seperti itu sih. Oke. Ini seperti Mas Abdul ingin ngasih catatan sebelumnya, tapi malu-malu ya. Artinya Sintayong harus memberikan banyak peluang kepada pemain yang belum pernah diturunkan untuk ngasih panggung gitu ya, kesempatan supaya mereka dilihat oleh mata dunia. Kalau Mas Bagas melihatnya bagaimana, Mas Bagas? Ya, kalau saya setuju Mas. Kalau Sintayong akan kemungkinan besar mempertahankan tim yang sudah dibentuk dari U19 ya kemarin, AFF. Nah, pemanggilan kali ini kan juga sebagian besar ya mereka juga yang dipanggil, dan hanya menambahkan beberapa yang tampil reguler di Liga 1. Kemarin beberapa pemain Persija seperti Frankie Misa itu kan baru, terus kemudian ada beberapa lagi pemain yang baru. Nah, saya rasa Sintayong sudah punya plan sendiri bagaimana skema yang akan dimainkan, dan terbukti kemarin walaupun 2 laga uji coba kita belum meraih kemenangan, tapi saya kira itulah momen Sintayong mencoba pemain-pemain yang belum dikasih panggung kayak tadi disinggung Mas Abdul tadi. Jadi setelah ini kan masih ada laga uji coba lagi ya, satu lagi besok di Surabaya. Nah, setelah itu saya pikir Sintayong sudah menentukan pemain terbaiknya, 23 pemain yang akan dimainkan di kualifikasi Piala Asia U20. Oke, jadi masih melihat satu laga lagi besok ya di Surabaya. Timnas akan melawan siapa laga uji coba besok, Mas? Belum tahu ya Mas. Soalnya sepertinya juga akan berlangsung tertutup ya, seperti laga-laga sebelumnya. Kalau kemarin kan Persis Solo sama Persija memang diumumkan, tapi untuk
laga uji coba di Surabaya ini belum diumumkan. Oke, baik. Ini menarik ya. Kemudian terkait dengan strategi taktik yang akan dimainkan oleh Sintayong, karena tadi disampaikan oleh Mas Abdul bahwa sebetulnya kalau dengan pemain yang sudah pernah ada di U19, chemistry-nya sudah ada, sudah bisa membaca bagaimana watak permainannya gitu ya, karakter kepribadiannya dan seterusnya, sehingga mungkin lebih mudah mengarahkan. Apakah Sintayong akan melakukan strategi yang sama ketika dia mengarahkan para pemain di laga U19, atau ada yang spesial di laga kualifikasi Piala Asia U20 kali ini? Mas Abdul melihatnya bagaimana, Mas Abdul? Yang akan diterapkan oleh Sintayong? Kalau saya pribadi ya, kalau nggak salah di AFF kemarin 4-4-3 ya, masih bagus ya? 4-3-3 ya? 4-3-3 dengan mengandalkan sayap-sayap cepatnya, dan dibantu sama beberapa pemain depan yang cukup produktif, misalnya kayak Puki Caraka, Batu Taslim. Ya, dengan memainkan pemain-pemain sayap itu diharapkan ya bisa lah untuk menerobos bagaimana lini pertahanan lawan. Tapi ya kita juga menantikan nih bagaimana Sintayong memberikan warna baru nih terhadap strategi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia seperti apa nih? Warna baru seperti apa yang diharapkan misalkan oleh Mas Abdul sendiri? Mungkin ya bermain dengan gaya, karena kan di sekarang Liga 1 sendiri udah banyak nih pelatih yang pelatih Eropa lah ya, dengan menggunakan formasi 3-5-2. mungkin dari kita bisa mencontoh lah gimana strategi 3-5-2 ini seperti apa untuk di squad timnas U20 ini, mungkin bisa berhasil dan berikan kejutan lah bagi lawan-lawan, karena kan lawan tidak mungkin lawan cukup kaget nih dengan perubahan strategi ini ketika Sintayong menerapkan 3-5-2 itu seperti apa sih. Oke, kita tunggu warna barunya Mas Abdul ya, yang akan dibuat oleh Sintayong. Tapi kalau Mas Bagas melihatnya, kita tadi sudah membahas bahwa Hong Kong, kemudian Timor Leste, secara statistik di atas kertas kan sebetulnya bukan maksud untuk underestimate ya, tapi mereka di bawah kita gitu ya. Dengan kondisi seperti itu, taktik seperti apa yang mungkin bisa disarankan nih jika dikasih kesempatan untuk memberikan kepada Sintayong itu, apa dari pola permainannya atau taktik apa yang harus diperkuat itu dari sisi mana gitu, Mas Bagas? Ya tetap pendekatan menyerang ya yang sudah dilakukan Sintayong juga waktu Piala AFF U19 kemarin. Saya pikir tetap dipertahankan dengan formasi yang sudah ada, dengan 3 sayap lalu 3 gelandang. Sepertinya juga Marcelino Ferdinand akan tetap jadi sentralnya dari Sintayong ya, jadi sebagai pembagi bola, sebagai playmaker, terus lalu kemudian strikernya juga ada beberapa striker yang dipanggil kali ini, dan saya pikir kemarin kan jadi catatan ya striker, dan mudah-mudahan ini bisa jadi jawaban. Striker U19 juga tajam dan nggak cuma lawan yang di bawah mereka, kualitasnya di bawah mereka, misalnya untuk lawan rival seperti Vietnam juga bisa mencetak gol. Oke, jadi offense ya, menyerang seperti itu supaya bisa mencuri poin lebih cepat gitu kan? Tidak karena mengaca dari Piala AFF kemarin kan, karena kita gagal menang lawan Thailand dan Vietnam, makanya nggak lolos. Jadi ya saya pikir ya harus memenangkan semuanya kalau pengen lolos dan lebih ayem ya. Kalau udah menang semuanya kan kita nggak bergantung sama tim lain. Betul. Lebih ayem, saya setuju, lebih ayem ya. Kita sudah bahas Timor Leste, Hong Kong seperti apa strateginya ya. Jadi mungkin offense lebih awal. Kalau dengan Vietnam, nah ini kan tidak mudah ya. Kita punya pengalaman panjang melawan tim-tim kuat di Asia Tenggara selain Thailand, kemudian Vietnam, mungkin Malaysia juga. Nah, dengan Vietnam ini akan seperti apa? Kita nanti akan bahas di segmen terakhir, sahabat Sonora. Tetap bersama kami, kita jeda sebentar. Dan kami masih bersama dengan 2 jurnalis dari bolasport.com, Mas Abdul Rahman dan juga Mas Bagas. Tetap bersama kami.